471 Tamparan Maut. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Sementara itu, di dalam aula besar, pembahasan sengit mengenai serikat dagang sedang dilakukan. Di satu sisi adalah aliansi keluarga Ji, keluarga Tang, keluarga Nin, keluarga Sang dan banyak klan keluarga besar lainnya dari Tiongkok Tenggara. Di sisi lain adalah Taipan Zonghai yang bimbang. Ada begitu banyak kekayaan yang tersebar di seluruh Tiongkok sehingga ketika mereka terkonsolidasi menjadi satu kekuatan yang bersatu, mereka akan cukup kuat untuk mengalahkan kelompok keuangan paling berpengaruh sekalipun di Korea atau Jepang. Sudah banyak orang terkaya di kota yang setuju untuk mendaftar, dan keluarga Hua juga telah menyatakan persetujuan mereka dengan jelas kepada publik. Oleh karena itu, sebagian besar orang mengira pembentukan serikat dagang hanya tinggal menunggu waktu saja. Dengan serikat dagang, aku akan mengamankan posisiku di Zonghai. Garis miring terbalik petik 2. Ji Luoshan berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Baik Tuan Tang maupun Tuan Nin berseri-seri dari sisi ke sisi. Mereka adalah pendukung setia Tuan Muda. Mereka akan mendapat imbalan besar atas kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan. Sementara itu, keluarga Xia, keluarga Gao, dan keluarga Chu semuanya tampak murung dengan wajah muram. Motif keluarga Lin jelas, mereka ingin menjebak Zonghai. Jika para Taipan Zonghai bisa melawan dengan solidaritas, keluarga Lin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menyentuh Zonghai. Namun, setengah dari keluarga Zonghai yang memiliki reputasi baik telah menyerah pada keluarga Lin sejak awal dan bahkan wali Zonghai, keluarga Hua telah goyah dan gagal melakukan perlawanan apapun. Gabungan kekuatan keluarga lainnya, seperti Xia, Gao, dan Chu bukanlah tandingan Lin Pojun dan kekuatan yang diwakilinya. Dadu sudah dilemparkan, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Tuan Xia, keluh Xia Lin Feng. Sebagai salah satu keluarga elit di Zonghai, keluarga Xia sama kompetennya dengan keluarga Ji. Namun, mereka masih tidak memiliki peluang saat menghadapi keluarga Lin. Jika hanya keluarga Ji atau Si Hongyi yang harus kita hadapi, kita pasti sudah menolak lamaran mereka. Tapi sekarang keluarga Lin terlibat, jadi ceritanya menjadi sangat berbeda. Kamu dan aku sama-sama sadar akan kemampuan seorang pejuang negeri abadi. Lihat saja Chen Beixuan misalnya. Dia telah membantai begitu banyak orang sehingga mengubah provinsi Jiangnan menjadi pemandian darah. Dia bahkan memaksa keluarga An dan Tuan Fu bertekuk lutut. Jika kita berada di pihak yang salah dalam keluarga Lin, kita mungkin saja sudah mati. Garis miring terbalik petik 2. Tuan Chu tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Dia selalu berpikir bahwa pejuang negara abadi hanyalah dongeng belaka. Namun, selama bertahun-tahun, Chen Fan telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan, dan langsung mengejutkan keluarga besar Tiongkok. Oleh karena itu, begitu Lord Chu mendengar bahwa ada pejuang negara abadi di keluarga Lin, dia diliputi rasa takut dan berpikir untuk segera menyerah. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Tuan Hua adalah harapan terakhir kita sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Tuan Gao bergumam pelan. Namun, tak satu pun dari mereka yang berharap Lord Hua bisa membantu mereka. Fakta bahwa keluarga Hua menjadi tuan rumah perjamuan untuk Lin Pojun adalah tanda yang jelas dari keraguan-raguan Lord Hau dalam menolak kemajuan keluarga Lin di Zonghai. Yah, sudah waktunya. Kita sudah kalah sejak awal. Garis miring terbalik petik 2. Lord Zhou yang duduk di lantai 2 akhirnya bangkit berdiri. Dia dulunya adalah orang yang mengambil keputusan di Zonghai dan bahkan hari ini, dia masih memiliki prestise dan otoritas yang luar biasa di antara para Taipan Zonghai. Namun, di sana-sini, dia menghela nafas pasrah dan mengakui kekalahan. Xiao Kai tiba-tiba kehilangan semua harapannya setelah melihat bahkan Tuan Zhou pun menyerah. Jika Lord Zhou tidak bisa mengendalikan Lin Pojun, tidak ada orang lain yang bisa. Bahkan saat Tuan Zhou hendak menuruni tangga, sebuah jeritan terdengar dari luar dan menarik perhatian semua orang. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ada apa? Garis miring terbalik petik 2. Lin Pojun mengerutkan alisnya. Pembunuhan, pembunuhan. Tuan Muda, seseorang telah membunuh Tuan Muda Qiu. Dia juga memaksa saudara Tiansu berlutut. Pria itu juga ingin berbicara dengan Anda. Seorang pria muda berlari ke aula besar, meraba-raba. Kesedihan dan teror tertulis di seluruh wajahnya. Apa? Garis miring terbalik petik 2.
Semua orang di aula besar terkejut dengan apa yang mereka dengar. Lin Pojun baru saja mendapatkan cukup dukungan yang memungkinkan dia mengklaim kursi supremasi di Zonghai. Siapa yang waras yang akan menantangnya secara terbuka sekarang? Selain itu, semua orang tahu Tuan Muda Qiu adalah tangan kanan Lin Pojun. Membunuhnya di siang hari bolong dan memaksa Lin Tiansu berlutut adalah sebuah provokasi yang kurang ajar terhadap Lin Pojun. Wajah Lin Pojun tetap tenang setelah dia mendengar berita itu, namun cahaya putih di matanya perlahan berubah menjadi lebih terang. Beraninya kamu, garis miring terbalik petik 2. Pewaris kaya lainnya yang datang ke Jiangnan bersama Lin Pojun membanting tinju ke atas meja dan marah, siapa itu? Siapa yang berani menantang tuan muda kita? Apakah dia sedang menguji kekuatan Lin keluarga? Garis miring terbalik petik 2. Pewaris ini bernama Yang Zhengfen dan dia adalah salah satu underboss yang bekerja untuk Lin Tiansu. Dia sangat banyak akal dan memiliki dermawan yang sangat kuat. Ledakannya mengejutkan semua orang di pertemuan itu, dan tak seorang pun berani bernapas dengan berat. Paman Qi, tolong bawakan pria itu kepadaku. Garis miring terbalik petik 2. Lin Pojun memesan dengan tenang sambil mengambil secangkir teh dan menyesapnya. Ya, tuan muda. Garis miring terbalik petik 2. Seorang pria parubaya yang duduk di belakang Lin Pojun bangkit dan menjawab. Dia adalah sopir Lin Pojun, dan tidak ada yang memperhatikannya sampai sekarang. Baru setelah dia menegakkan punggungnya, yang lain baru menyadari kehadirannya yang mengesankan. Dia adalah seorang penguasa negara transenden jika tidak lebih kuat. Lihatlah kulit kasar dan kasar di tangannya, itu adalah tanda pencapaian tingkat tinggi dalam budidaya penyempurnaan fisik. Saya pikir dia telah menyempurnakan baik internal maupun internal, kekuatan eksternal dan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Beberapa pengguna kekuatan internal di antara para penonton ikut serta. Situasi yang meningkat dengan cepat telah membuat semua orang menjadi gugup. Karena dia telah menyempurnakan kekuatan internal dan eksternal, dia sekuat seorang Grandmaster. Ditambah lagi, fakta bahwa dia adalah pengawal keluarga Lin juga semakin memperkuat kemampuannya yang tak terbayangkan. Tuan muda, saya akan pergi bersamamu. Garis miring terbalik petik 2. Ji Luoshen menyela. Setelah dia mendapat persetujuan dari Lin Pojun, dia mengikutinya keluar ruangan. Sementara itu, di halaman, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun saat keheningan menyelimuti udara. Ketakutan, pewaris kaya Zonghai berdiri gemetar tak terkendali sementara para pengunjung dari Lin Nan berlutut di depan Chen Fan. Sementara itu, Chen Fan mengasah kemampuan kulinernya di atas kompor BBQ. Dari waktu ke waktu, Anya akan merobek sepotong daging sapi Kobe dan memberikannya kepada Chen Fan. Ai Jinqi tidak yakin apa pendapatnya tentang adegan canggung namun lucu itu. Pria ini tidak berubah sedikit pun. Bisakah dia benar-benar lolos dari pembunuhan kroni-kroni keluarga Lin di depan umum? Garis miring terbalik petik 2. Bahkan ketika dia menganiaya pertanyaannya, pintu aula utama terbuka dari dalam ketika sekelompok orang pria dan wanita keluar. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus. Ketika dia melihat barisan ahli waris muda berlutut di depan Chen Fan, dia sedikit terkejut. Pada akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Chen Fan dan bertanya dengan heran, nama saya Wang Qishan, penjaga rumah keluarga Lin di Tiongkok Tenggara. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Garis miring terbalik petik 2. Lin Tiansu adalah kekuatan internal pengguna dan dapat memaksanya berlutut berarti Chen Fan setidaknya berada dalam kondisi semi-transenden. Dia bertanya-tanya sejak kapan prajurit perkasa muncul di Zonghai. Sementara itu, ketakutan dan ketidakpercayaan mengubah wajah Ji Luoshen seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Saya tidak berbicara dengan anjing pangkuan. Katakan pada tuanmu untuk berbicara dengan saya. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan membalikkan sepotong daging sapi di rak BBQ dan berkata tanpa melirik Wang Qishan sedikitpun. Sungguh kasar. Garis miring terbalik petik 2. Wang Qishan mencerca Chen Fan. Bagi anggota keluarga Lin di Tiongkok Tenggara, Tuan muda dipuja sebagai dewa. Wang Qishan bermasalah dengan hukum dan jika bukan karena Tuan muda, dia pasti sudah mati di tiang gantungan. Oleh karena itu, dia tidak dapat menerima hinaan apapun yang dilontarkan kepada Tuan muda. Paman Qi, dia adalah Chen. Ji Luoshen menunjuk dengan jari gemetar ke arah Chen Fan dan memperingatkan pria parubaya itu. Namun, Wang Qishan tidak memberikan peringatan sama sekali. Sialan,
Aku akan menghajarmu dan membawamu ke Tuan Muda untuk memutuskan hukumanmu. Garis miring terbalik petik 2. Wang Qishan mengunci tatapan tajamnya ke Chen Fan. Bahkan ketika dia berbicara, tubuhnya mulai bergetar. Otot-otot tumbuh di tubuhnya dan kemejanya robek di bagian jahitannya, memperlihatkan kulitnya yang berwarna tembaga dan sebagian besar otot sekeras batu. Wang Qishan mengambil satu langkah ke depan dan menghancurkan tanah berbatu di bawah kakinya. Kabum! Garis miring terbalik petik 2. Wang Qishan menyerang ke depan. Dia menempuh jarak belasan meter dalam sekejap. Tubuhnya meluncur melintasi halaman dan menabrak Chen Fan seperti kereta yang tak terhentikan. Ketika dia hanya berjarak beberapa meter dari sasarannya, dia melancarkan pukulan. Gelombang energi keluar dari tinjunya dan membentuk penampakan harimau yang menggeram. Fiski menekan rumput di bawahnya, meratakannya ke tanah. Kekuatan yang luar biasa. Garis miring terbalik petik 2. Pukulan dahsyat itu telah membuat takut para ahli waris kaya di dekatnya. Mereka yang mengetahui satu atau dua hal tentang seni bela diri yakin bahwa Wang Qishan hampir tidak terkalahkan di provinsi manapun di Tiongkok. Dia adalah seorang kultivator semi-transenden serta Grandmaster penyempurnaan fisik. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mendongak dan memperhatikan kekuatan penyerangnya. Menyempurnakan kekuatan eksternal dan internal jauh lebih sulit daripada kedengarannya. Namun, mereka yang mampu melakukannya akan menjadi jauh lebih kuat daripada rekan-rekan mereka yang biasa. Oleh karena itu, kemampuan Wang Qishan tidak kalah mematikannya dibandingkan dengan Grandmaster. Namun, dia bukan tandingan Chen Fan. Berlutut, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan melambaikan tangan dan meraih sesuatu di udara. Tiba-tiba, penampakan tangan berwarna biru muncul entah dari mana dan bersamaan dengan itu terdengar suara gemuruh yang dalam. Di bawah tatapan tak percaya Wang Qishan, telapak tangan itu menimpanya. Bam! Garis miring terbalik petik 2. Telapak tangan Azure mendarat di atas Wang Qishan, menekannya ke tanah. Ketika energi biru akhirnya mereda, orang-orang akhirnya melihat apa yang tersisa dari Wang Qishan. Serangan itu telah mematahkan seluruh tulangnya, sehingga tubuhnya terjatuh ke tanah dalam keadaan setengah mati. Apakah dia baru saja mengalahkan Tuan yang perkasa? Garis miring terbalik petik 2. Semua orang terkejut dengan betapa cepatnya konfrontasi itu berakhir. Sedetik yang lalu, Wang Qishan terengah-engah, mengancam akan membuat Chen Fan berlutut, tetapi sedetik kemudian, dia sudah dikalahkan. Chen Fan membalas serangannya dengan hampir malas, seolah-olah dia sedang bertarung melawan seorang anak kecil. Jika Chen Fan tidak menahan kekuatannya, penjaga keluarga Lin pasti sudah menjadi bubur berdarah. Dia adalah Chen Fan. Garis miring terbalik petik 2. Ji Luoshan akhirnya menyelesaikan peringatannya, tetapi sudah terlambat. Halaman tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Para Taipan yang mengikuti Wang Qishan ke halaman, berharap melihat Wang Qishan menendang pantatnya, tercengang dengan perkembangan tersebut. Mereka semua melirik ketakutan ke arah pemuda di paviliun. Dia telah memperjelas posisinya, antara dia dan keluarga Lin, hanya satu yang akan keluar dari Zonghai hidup-hidup. Tuan Zhou keluar ke halaman tepat pada waktunya untuk melihat apa yang terjadi. Tubuhnya sedikit menggigil saat matanya berbinar gembira. Oh, ini sempurna. Bagaimana saya bisa melupakan dia? Sekarang dia ada di sini, rencana Lin Po Jun hancur. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Tuan Zhou, siapa dia? Garis miring terbalik petik 2. Xiao Kai memandang Chen Fan dari kejauhan dan merasa pemuda itu terlihat sangat familiar. Dia pasti pernah melihat wajahnya di suatu tempat, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Dialah yang bisa melindungi kita dari Lin Po Jun, bukan, melindungi kita dari keluarga Lin di Tiongkok Tenggara. Lord Zhou tertawa terbahak-bahak dan berkata, Lin Po Jun tidak ada bandingannya dengan dia. Garis miring terbalik petik 2. Apakah dia? Saat Xiao Kai akhirnya sadar, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia teringat pernah melihat foto pemuda ini dan juga mengingat namanya. Chen Beixuan ada di sini. Garis miring terbalik petik 2. Itu adalah Chen Beixuan. Begitu Xiao Kai memikirkan nama itu, jantungnya berdetak kencang. Klaim keluarga Lin di Tiongkok Tenggara bahwa mereka masih memiliki pejuang negara abadi sudah cukup untuk memaksa keluarga Zonghai lainnya, termasuk keluarga Hua untuk tunduk pada mereka. Hal ini telah memberanikan Lin Po Jun untuk menyebut dirinya, Tuan Muda, membentuk unit naga tersembunyi, dan sekarang bersaing untuk mengendalikan Zonghai melalui serikat dagang. Namun,
keluarga Lin hanya mengklaim bahwa mereka memiliki prajurit negara abadi. Chen Beixuan adalah pejuang negara abadi yang terdaftar di daftar ilahi Chia, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apa yang mampu dilakukan Chen Beixuan dan apa ambisinya di dunia ini. Lin Pojun tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri kecuali kepala leluhurnya ada di sini. Garis miring terbalik petik 2. Lord Zhou berkata dengan percaya diri. Pada levelnya, dia sangat menyadari betapa kuatnya Chen Fan. Chen Fan adalah yang sebenarnya, sementara Lin Pojun hanyalah boneka kekuatan di belakangnya. Namun, sebagian besar orang di mansion tidak menyadari hal ini. Begitu Chen Fan membunuh Wang Qishan, seluruh rumah dipenuhi keresahan dan ketakutan. Bahkan Lin Pojun merasa harus turun tangan. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Baiklah, saya akan pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi." Garis miring terbalik petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan keluar. Keluarga Ji, keluarga Tang, dan keluarga Nin saling memandang dengan ketakutan. Mereka mengertakkan gigi dan mengikuti tuan muda keluar. Sementara itu, Tuan Xia yang telah berdiri dan menyaksikan segala sesuatu dari kejauhan juga menepuk pahanya dan mengumumkan. "Ayo pergi, aku tidak bisa melewatkan apa yang akan terjadi ketika naga asli Zhong Hai bertemu dengan harimau ganas dari Lin." Keluarga, garis miring terbalik petik 2. Hampir semua Taipan mengikuti di belakang Lin Pojun dan keluar dari aula besar. Dengan kerumunan besar di belakangnya, Lin Pojun diapit oleh orang terkaya di Zhong Hai, Si Hongyi, Kapten unit naga tersembunyi, Yang Zhengfen, dan pengawal pribadinya, seorang gadis cantik. Dia dan sekelompok besar orang di belakangnya mewakili hampir setengah kekayaan dan kekuasaan di Zhong Hai. Garis miring terbalik petik 2. Lin Pojun keluar ke halaman dan memasang wajah gelap begitu dia melihat apa yang terjadi. Tuan muda Qiyu terbunuh, Yi Chen dan Lin Tiansu berlutut di tanah dan tubuh Wang Qishan yang setengah mati merosot ke tanah. Chen Fan telah menamparkan wajah Lin Pojun. Bahkan keluarga Xia dan keluarga Chu pun ketakutan dengan pemandangan brutal itu. Ya ampun, pria ini biadab. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Tunggu, mengapa pemuda itu terlihat begitu akrab? Saya tahu gadis yang duduk di sampingnya, dia adalah Anya dari grup Jin Xiu. Oh tunggu. Garis miring terbalik petik 2. Ketika kesadaran muncul di benak para penguasa keluarga, mereka tersentak tak percaya dan kaget. Sementara itu, Lin Pojun memusatkan pandangannya pada Chen Fan dan bertanya dengan sedikit kejutan dalam suaranya, "Saya Lin Pojun, pewaris generasi kelima keluarga Lin, cicit Lin Suming. Bolehkah saya bertanya siapa saya berbicara dengannya? Apa yang telah dilakukan keluarga Lin terhadap Anda sehingga pantas mendapatkan kekejaman seperti itu?" Garis miring terbalik petik 2. Lin Pojun tidak hanya mengerang atas kematian Tuan Muda Qiyu tetapi juga atas kematian Wang Qishan. Dia tidak mengeluarkan biaya apapun untuk mengundang prajurit sekuat itu untuk mengabdi padanya. Kemampuan Wang Qishan menduduki peringkat 10 besar dalam keluarga Lin di Tiongkok Tenggara. Oleh karena itu, kematiannya merupakan pukulan telak bagi Lin Pojun. Apakah Anda dari keluarga Ye di Gunung Yan? Atau dari Kunlun? Atau Sekte Guru Surgawi? Garis miring terbalik petik 2. Pikiran Lin Pojun berpacu saat dia mengarahkan pandangannya pada Yuki Shirosa. Dia bisa merasakan energi tajam yang memancar dari tubuh Yuki Shirosa dan yakin bahwa Yuki Shirosa adalah seorang ahli pedang yang perkasa. Namun, dia tidak merasakan apapun yang datang dari Chen Fan, seolah-olah dia adalah orang biasa. "Saya tidak menjawab pertanyaan anak muda, beritahu Lin Suming untuk menemui saya dan dia mungkin mendapatkan jawaban dari saya." Chen Fan menyilangkan kakinya, memegang cangkir anggur di satu tangan, dan sepotong daging sapi BBQ di tangan lainnya. Dia menjawab dengan sangat kesembronoan. "Beraninya kamu menggunakan nama kepala leluhurku." Garis miring terbalik petik 2. Lin Pojun tiba-tiba gusar. Sebagai orang paling berkuasa di Tiongkok 100 tahun yang lalu, Lin Suming dianggap sebagai dewa dalam keluarga Lin. Bahkan penguasa keluarga Tiongkok lainnya harus berbicara tentang dia dengan penuh hormat dan rendah hati. "Omong kosong, kamu tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Garis miring terbalik petik 2. "Siapa kamu? Beraninya kamu menghina Tuan Muda." Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. "Dia bodoh. Mengapa kita tidak mengusirnya dari sini?" Zhong Hai sudah. Garis miring terbalik petik 2. Banyak orang di sekitar Lin Pojun menimpali dengan marah. Namun,
Tuan Tang dan Tuan Nin tetap diam. Mereka menatap Chen Fan dengan ketakutan, seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Tuan muda, dia adalah Chen Fan. Garis miring terbalik petik 2. Ji Luoshan berhasil menenangkan diri dan bergegas masuk. Chen Beixuan. Garis miring terbalik petik 2. Kata-kata Ji Luoshan sepertinya menimbulkan mantra keheningan di halaman. Kata-kata meleleh begitu saja di mulut semua orang dan yang bisa mereka lakukan hanyalah melongo pada Chen Fan dengan bodoh. Bahkan wajah Lin Pojun berkerut karena kaget dan takut. Dia benar-benar, garis miring terbalik petik 2. Lin Pojun memeriksa Chen Fan dengan hati-hati dan memastikan identitas pemuda itu dalam pikirannya. Chen Fan memiliki dua jenis penampilan, yang satu biasa saja, dan yang lainnya agung. Bentuk keduanya yang didasarkan pada badan panjang umur Azuretir terkenal di seluruh dunia. Namun, wujud pertamanya, yang terlihat biasa saja, hanya familiar bagi segelintir orang yang tinggal di sekitar provinsi Jiangnan atau Zonghai. Jika tidak, hanya Grandmaster yang memiliki koneksi baik yang terdaftar di daftar surga, seperti Yang Qinhu, yang akan mengenali bentuk kedua Chen Fan. Lin Pojun berdiri diam tak bergerak, wajahnya tegang. Ketakutan setelah dia memastikan bahwa yang harus dia hadapi adalah Chen Fan. Chen Beixuan, keluarga Ji tidak pernah melakukan apapun padamu, jadi mengapa kamu terus mengganggu kami dan mengejar kami sampai ke Zonghai? Apakah menurutmu keluargaku penurut? Garis miring terbalik petik 2. Ji Luoshan menjadi berani oleh dukungan Lin Pojun, jadi dia berteriak pada Chen Fan dengan panas. Tuan muda, Anda telah setuju untuk melindungi kami dari Chen Beixuan. Dia ada di sini, tolong bawa dia ke pengadilan. Ji Luoshan menoleh ke Lin Pojun dan memohon. Ji Luoshan tahu bahwa meskipun Chen Fan adalah pejuang negara yang abadi, begitu pula anggota keluarga Lin. Dalam benak Ji Luoshan, baik Chen Fan maupun keluarga Lin sama-sama kuat, dan keduanya tahu bahwa perang di antara mereka akan terlalu merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, konfrontasi mereka kemungkinan besar akan diselesaikan di meja perundingan. Adilkan pantatmu. Garis miring terbalik petik 2. Lin Pojun berteriak dalam benaknya. Jika dia berduaan dengan Ji Luoshan, dia akan menendang pantat bodohnya sekarang. Bagaimanapun, dadu telah dilemparkan dan Ji Luoshan telah meminta bantuan, jadi dia harus tetap tampil terlepas dari betapa enggannya dia. Dia menangkupkan tangannya ke arah Chen Fan dan berkata, senang bertemu dengan Anda, Tuan Abadi Chen. Kepala leluhur saya tidak berhenti memuji kemampuan Anda. Ada beberapa kesalahpahaman antara Anda dan keluarga Ji, jadi saya telah mendengarnya. Saya bertanya-tanya apakah kamu akan membiarkannya begitu saja. Sebelum Lin Pojun menyelesaikan kata-katanya, Chen Fan memotongnya dengan lambaian tangan. Garis miring terbalik petik 2. Dia menembakkan aura pedang biru dari ujung jarinya. Aura melintasi ruang antara Chen Fan dan Ji Luoshan dalam sekejap seperti kilatan petir dan membelah tubuh Ji Luoshan menjadi dua. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Ji Luoshan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Senyuman di mayatnya menunjukkan bahwa dia masih yakin bahwa keluarga Lin akan membantunya sebelum dia meninggal. Biarkan saja, itu. Garis miring terbalik petik 2. Kata-kata tersangkut di mulut Lin Pojun saat kemarahan mengubah wajahnya. Diam sekarang. Bahkan Lin Suming pun tidak berani meminta apapun dariku. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan melambaikan tangan pada Lin Pojun dan berkata dengan nada mengejek. Dia tidak terlalu memperhatikan kemarahan dan kemarahan Lin Pojun. Banyak penguasa keluarga yang ketakutan dengan kejadian tersebut. Kebanyakan dari mereka menundukkan kepala dan tetap diam, berharap mereka tidak menjadi kerusakan tambahan. Baiklah, baiklah. Garis miring terbalik petik 2. Tangan Lin Pojun gemetar tak terkendali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu seseorang yang berani menentangnya. Chen Fan telah membunuh orang yang dia bersumpah untuk melindunginya, itu tidak ada bedanya dengan menamparkan wajahnya. Chen Beixuan, jadi Anda telah memilih pihak Anda. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa keluarga Lin juga memiliki seorang kultivator negara abadi. Ditambah lagi, saya memiliki hampir setengah dari Taipan Zonghai di pihak saya. Anda tidak bisa membayangkannya kekuatan dan kekuatan keluarga Lin, jadi apakah Anda yakin ingin menjadi musuh kami? Garis miring terbalik petik 2. Lin Pojun benar-benar memenuhi reputasinya sebagai elit generasi muda. Dia dengan cepat menahan amarahnya yang bergejolak, memasang wajah serius dan kemudian berkata dengan dingin.
Kamu, musuh. Chen Beixuan mencibir pada Lin Pojun dan mengamati banyak penguasa keluarga di belakangnya. Apakah ada di antara kalian yang ingin menjadi musuhku? Garis miring terbalik petik 2. Tatapan dingin Chen Fan telah membekukan jiwa para penguasa keluarga ini. Mereka tidak mengenali Chen Beixuan sampai mereka mendengar nama Chen Beixuan. Pria dan wanita ini adalah individu yang memiliki koneksi baik di Zonghai. Tentu saja, mereka tahu siapa Chen Beixuan dan kemampuannya. Dia adalah pejuang negara abadi yang pembunuh, satu-satunya pejuang negara abadi yang terdaftar di daftar ilahi. Dia adalah legenda hidup yang sesungguhnya. Chen Beixuan, jangan buang waktumu. Aku tahu kamu kuat, begitu pula keluarga Lin. Garis miring terbalik petik 2. Lin Pojun balas menyerang Chen Fan tanpa rasa takut. Lin Pojun telah membayar mahal untuk membujuk para penguasa keluarga ini ke sisinya. Beberapa dari mereka, seperti si Hong Ye, dilantik oleh keluarga Lin ke Zonghai beberapa dekade yang lalu dan merupakan pendukung setia keluarga Lin. Lin Pojun sangat yakin dengan kesetiaan mereka. Namun, meski Lin Pojun dipenuhi dengan keyakinan, seorang pria mengambil langkah maju dan membungkuk kepada Chen Fan. Saya Xia Lin Feng dari keluarga Xia di Zonghai. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Jenderal Chen. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan adalah Jenderal Unit Naga Chang, jadi banyak orang memanggilnya Jenderal Chen. Tuan keluarga dari keluarga Xia. Garis miring terbalik petik 2. Mata Lin Pojun berkedip dan tidak keberatan dengan pengkhianatan keluarga Xia karena pengaruh keluarga Xia yang tidak signifikan di Zonghai. Namun, yang mengejutkannya adalah Tuan Xia bukanlah satu-satunya. Saya Gao Chengqiong dari keluarga Gao di Zonghai, senang bertemu dengan Anda, Jenderal Chen. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Nama saya Chu Zhaofeng dari keluarga Chu. Selamat datang, Jenderal Chen. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Keluarga Yue dari Zonghai, selamat datang. Garis miring terbalik petik 2. Semakin banyak tuan keluarga menyambut Chen Fan dengan penuh rasa hormat. Pewaris kaya Zonghai tercengang dengan perkembangan tersebut. Keluarga Xia, keluarga Gao, dan keluarga Chu semuanya adalah keluarga elit teratas di Zonghai. Mengapa mereka memperlakukan seorang pemuda dengan hormat? Lin Pojun diliputi rasa takut, tapi dia berhasil tetap tenang. Dari sudut matanya, dia melihat sekilas seorang pria yang berlutut di tanah, menggeser lututnya untuk berjalan menuju Chen Fan. Saya Tang Jianmin dari keluarga Tang di Zonghai. Mohon maafkan saya, Jenderal Chen. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Saya Nin Zhengze, saya mohon maaf juga. Garis miring terbalik petik 2. Keluarga Sang juga. Tang Jianmin punya membuka pintu air dan membanjiri Chen Fan dengan permintaan maaf. Dalam sekejap, hampir semua penguasa keluarga dari Zonghai telah berpindah pihak dan berlutut di depan Chen Fan, meninggalkan Yang Zhengfen dan tuan muda lainnya dari Lin Nan tercengang. Kamu, Lin Pojun tidak bisa lagi menahan amarahnya. Api keluar dari matanya saat dia menatap Tang Jianmin dan pengkhianat lainnya. Tiba-tiba, suara keriput terdengar dari dalam aula utama. Hua Yunfeng, atas nama seluruh keluarga Hua di Zonghai, menyambut Anda, Tuan Abadi Chen. Pengumuman itu telah membuat layar Lin Pojun tidak terlihat, matanya dipenuhi dengan kekalahan dan ketidakpercayaan. Lin Pojun akhirnya menyadari bahwa dia salah. Dia terlalu percaya diri dengan pengaruhnya dan juga terlalu meremehkan Chen Fan. Lin Suming adalah orang yang paling terkenal hampir 100 tahun yang lalu, tetapi orang-orang belum mendengar kabar darinya selama lebih dari beberapa dekade. Tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti bahwa dia masih hidup. Di sisi lain, Chen Fan baru saja naik ke tampuk kekuasaan, menggemparkan dunia dan menjadi satu-satunya penguasa tingkat abadi yang diketahui di dunia. Dia adalah legenda hidup dengan penekanan pada hidup. Garis miring terbalik petik 2. Lin Suming telah hilang dalam aksi selama beberapa dekade dan sepertinya tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Oleh karena itu, ia mungkin layak mendapat gelar legenda, tetapi legenda hidup tidaklah masuk akal. Di sisi lain, Chen Fan telah membuktikan kekuatannya berkali-kali. Dia telah menyatakan dominasinya menggunakan darah korbannya dan menakuti semua orang dengan menggunakan kekuatan yang menakutkan. Dia adalah satu-satunya penguasa tingkat abadi yang diketahui di dunia berkat dibukanya kembali gulungan ilahi. Ancaman yang datang dari Chen Fan adalah nyata dan langsung, sementara keluarga Lin yang berada jauh dari Zonghai tidak dapat diandalkan dan terus berubah.
Uang dan kekuasaan terasa begitu pucat dan tak berarti ketika nyawa seseorang terancam. Para Taipan Zonghai dapat mengikuti keluarga Lin dan berpotensi mendapatkan keuntungan besar dari usaha bisnis yang bergabung, tetapi mereka mungkin tidak akan hidup cukup lama untuk menikmati kue tersebut. Di sisi lain, jika mereka menyerah pada Chen Fan, mereka mungkin akan hidup di hari lain. Sama seperti Tuan Tang, banyak orang memilih yang terakhir. Ini kehormatan bagi saya, Tuan Abadi Chen. Garis miring terbalik petik 2. Kerumunan memberi jalan bagi pembicara. Chen Fan menyaksikan seorang lelaki tua berpakaian sederhana mendatanginya dengan langkah lebar dan percaya diri, mengikuti di belakang sekelompok pemimpin dari keluarga Hua. Bahkan Lin Pojun pun tidak mendapat perlakuan karpet merah seperti itu, dan itu adalah sinyal jelas dari keluarga Hua kepada semua orang mengenai pihak mana mereka berada. Cheng Danqin, dia adalah ratu dunia bawah tanah Zonghai, seorang seniman bela diri yang kuat. Hua Qinxiong, dia adalah CEO grup Huas dan penguasa keluarga-keluarga Hua saat ini. Dia menduduki peringkat 10 besar dalam daftar orang kaya Zonghai. Hua Yuanhu, dia adalah pewaris keluarga Hua. Dan tentu saja, pemandangan yang benar-benar mengejutkan untuk disaksikan adalah lelaki berusia 100 tahun yang berjalan dengan cepat melintasi halaman. Langkahnya mantap, dan pandangannya sama. Dia sangat sehat dan kuat mengingat usianya, dan dengan mengenakan kemeja putih bersih, dia mengingatkan orang-orang akan orang bijak dunia lain yang telah mencapai keabadian. Hua Yunfeng, dia adalah wali Zonghai, pemimpin geng hijau. Dia berada di peringkat 4 dalam daftar surga dan telah menjadi penguasa keluarga Hua selama yang bisa diingat orang. Di bawah tatapan bingung Lin Pojun, lelaki tua itu mendekati Chen Fan dan membungkuk. Guru Abadi, terima kasih telah menyemangati kami dengan kehadiran Anda, menghormati rumah tangga kami dengan berkah Anda. Saya dengan tulus meminta maaf atas kurangnya formalitas dan sedikit sambutan yang Anda terima. Mohon maafkan kami. Garis miring terbalik petik 2. Kultivator tingkat pencapaian Dao, Dharma penggarap tingkat budidaya, dan penggarap negara pengekangan dewa masing-masing disebut sebagai perapal mantra, penggarap sempurna, dan guru abadi. Chen Fan adalah legenda hidup, dan oleh karena itu, menggunakan guru abadi padanya bukanlah hal yang tidak pantas. Jadi, kamu adalah Hua Yunfeng. Kamu lebih kuat daripada peringkatmu saat ini yang berada di peringkat 4 di daftar surga, bukan? Chen Fan melirik lelaki tua itu dan sepertinya tidak ada yang menarik perhatiannya. Namun, ketertarikannya terguncang saat melihat Cheng Danqin. Tingkat pencapaianku menggelikan dibandingkan denganmu. Mari kita tidak membicarakannya. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng menyeringai dan mencoba mengabaikan ucapan itu. Namun, dia khawatir dengan pengamatan tajam Chen Fan. Dia telah membuat seluruh dunia percaya bahwa dia baru mencapai puncak kondisi transenden. Kenyataannya, Hua Yunfeng telah mengabdikan 100 tahun terakhir hidupnya dalam berkultivasi dan pada saat itu, dia hampir mencapai keadaan abadi. Dia terkejut ketika Chen Fan melihat sampulnya dengan pandangan sekilas, sementara Hua Yunfeng masih gagal mengukur kekuatan pasti dari Chen Fan. Tidak ada salahnya. Saya datang ke sini untuk jamuan makan tetapi akhirnya membunuh orang di rumah Anda. Saya mohon maaf. Chen Fan menjentikkan jari dan berkata sambil setengah tersenyum. Tuan Abadi, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka menyinggung Anda dan oleh karena itu mereka pantas mati. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng berkata dengan rasa keadilan dalam suaranya. Pejuang negara, abadi pada dasarnya adalah dewa. Dalam dongeng mitos, mereka yang menyinggung dewa akan dihukum berat, baik secara fisik maupun spiritual. Chen Fan hanya menghancurkan bentuk fisiknya dan hukuman seperti itu lebih ringan dibandingkan dengan membuang jiwa seseorang ke dalam kegelapan abadi. Tuan Hua, apa maksudnya ini? Garis miring terbalik petik 2. Lin Pojun menatap Hua Yunfeng dengan tatapan tajam sementara ketakutan melintas di wajahnya. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng berdiri diam dan tidak memberikan jawaban. Dia adalah Lord Hua, pemimpin geng hijau yang terkenal, dan seorang Grandmaster yang telah mendominasi Zonghai selama beberapa dekade. Meskipun Lin Suming telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya, bukan berarti dia harus bertanggung jawab kepada salah satu dari banyak cucu Lin Suming. Jika bukan karena ikatan lama antara Hua Yunfeng dan keluarga Lin, lelaki tua itu pasti sudah menamparkan wajahnya dan menyuruhnya tutup mulut. Baiklah kalau begitu,
Lin Pojun menelan segumpal ludah dan terhuyung mundur setengah langkah. Chen Beixuan, Hua Yunfeng, dan kalian semua. Kalian harus membayar untuk ini. Saya akan melaporkan kejahatan kalian kepada kepala leluhurku. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Betapa bodohnya kalian, tidakkah kalian mengerti? Bahkan Lord Suming harus memperlakukan guru abadi dengan hormat. Alih-alih membantu keluargamu, kamu malah menyeret mereka ke kehancuran. Apakah ayahmu membenarkan perilaku kurang ajarmu? Atau apakah itu kakekmu? Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kata-kata lelaki tua itu sangat mengejutkan Lin Pojun. Anak muda itu berubah menjadi patung beku dan tiba-tiba terdiam. Dia harus menjalankan rencana induk yang telah disusun dengan cermat oleh keluarga Lin selama beberapa dekade. Dia akan memulai rangkaian peristiwa yang pada akhirnya akan terjadi di tangan keluarga Lin. Namun, dia diambil alih oleh kesombongan dan mengambil tindakan untuk melindungi keluarga Ji, membahayakan rencana induk keluarganya. Dia lupa bahwa status setara Lin Suming dan Chen Fan tidak berarti dinamika kekuatan yang sama antara dia dan Chen Fan. Dia hanyalah cucu Lin Suming, pion yang tidak berarti dan bisa dibuang. Itu sebabnya Chen Fan memberitahu Lin Pojun bahwa dia hanya akan berbicara dengan kakeknya, bukan dia. Lin Pojun awalnya bingung, tapi dia dengan cepat menggabungkan keduanya. Kesadaran yang baru ditemukan membuat layarnya tidak tenang. Dia meringis dan kemudian membungkuk kepada Tuan Hua, terima kasih atas tip Anda, Tuan Hua. Jangan katakan lagi, saya telah mempelajari pelajaran saya dan akan membalasnya di masa depan. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Masa depan, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tertawa terbahak-bahak dan kemudian menatap Lin Pojun dengan acuh tak acuh, mungkin kamu harus memikirkan cara keluar dari Zonghai dulu. Garis miring terbalik petik 2. Kata-kata Chen Fan membuat semua orang di halaman terdiam. Orang tidak pernah mengira Chen Fan ingin membunuh Lin Pojun. Dia harus tahu bahwa Lin Pojun bukanlah Tuan Muda Qiyu, juga bukan Wang Qishan. Lin Pojun adalah keturunan langsung dari Lin Suming dan kebanggaan keluarga Lin. Lin Suming kemungkinan besar akan membiarkan masalah ini berlalu bahkan ketika Chen Fan secara terbuka menghina Lin Pojun. Bagaimanapun, Lin Pojun seharusnya tidak menyinggung legenda hidup. Namun, keluarga Lin tidak akan mentolerir pembunuhan Lin Pojun dalam keadaan apapun. Pada saat itu, sarung tangan akan dilepas untuk kedua pejuang negara abadi ini. Jika hal itu benar-benar terjadi, pertempuran tersebut akan menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah di dunia dan menarik perhatian dunia. Hua Yunfeng memasang wajah tegang dan menangkupkan tinjunya. Tuan Chen yang abadi, tolong, demi saya, selamatkan nyawanya. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Simpan nafasmu, saya sudah mengambil keputusan. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Yukishirosa. Nak, aku akan membiarkanmu melawan seseorang sekuranmu. Gadis pelayanku ini baru mulai belajar seni bela diri setahun yang lalu. Kamu bebas pergi jika kamu bisa mengalahkannya. Jika tidak, Lin Suming harus datang untuk membalaskan dendammu, kematian. Garis miring terbalik petik 2. Baiklah, garis miring terbalik petik 2. Bibir tipis Lin Pojun membentuk seringai. Tiba-tiba, dia menghunuskan pedang panjang saat cahaya terang melintas di matanya. Tubuhnya berkedip saat dia menuju ke tengah halaman. Dia mengangkat pedang tinggi-tinggi di kedua tangannya dan berkata, Chen Beixuan, saya telah berlatih pedang Dao selama hampir 30 tahun, dan sekarang, saya telah mencapai level Grandmaster. Beraninya Anda meremehkan kekuatan saya dan mengirim seorang gadis pelayan untuk bertarung bersamaku. Dia akan mati karena kesombonganmu. Garis miring terbalik petik 2. Setelah dia mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya ke badan pedangnya, membuat suara yang tajam. Meskipun Yukishirosa telah meningkatkan teknik pedangnya dengan pesat, dia baru mencapai puncak budidaya kekuatan internal dan bukan tandingannya melawan Lin Pojun. Namun, fakta bahwa Chen Fan tidak terlalu memikirkannya telah memenuhi hatinya dengan kemarahan dan keinginan untuk membuktikan dirinya. Dengan pisau di tangan, Lin Pojun tiba-tiba berubah menjadi seorang ahli pedang yang perkasa. Cahaya dingin memancar dari ujung bilahnya dan mendinginkan udara di halaman, memaksa para penonton untuk mundur beberapa langkah. Keadaan transenden. Dia telah memasuki keadaan transenden. Garis miring terbalik petik 2. Beberapa pengguna pasukan internal terkejut dengan perkembangan tersebut dan pucat pasi.
Selain Chen Fan, orang termuda yang mencapai keadaan transenden adalah Ye Nantian. Namun, Lin Pojun baru saja memecahkan rekor itu. Tidak heran dia dianggap sebagai pewaris paling berbakat dari keluarga Lin. Dadada, garis miring terbalik petik 2. Yukishiro-sa tetap tenang dan fokus saat dia perlahan-lahan mengayunkan pedangnya. Kemeja putihnya dan sikapnya yang dingin membuatnya tampak seperti patung es. Dia baru berusia 20 tahun dan telah menghabiskan 1 tahun di Green Dragon Grand Array sehingga dia terlihat lebih muda dan lebih energi daripada kebanyakan orang seusianya. Kulitnya seputih salju dan kontras dengan rambut hitam panjangnya yang mencapai bahunya. Dia mengenakan pakaian tradisional Tiongkok dan tampak seperti pahlawan wanita dalam novel wuxia. Guru, dia baru mencapai puncak budidaya kekuatan internal, bisakah dia benar-benar mengalahkan Lin Pojun? Garis miring terbalik petik 2. Cheng dan Qin tampak prihatin dan bertanya pada Tuan Hua. Lord Hua juga mengerutkan alisnya saat dia merenung. Keduanya dapat merasakan bahwa Yukishiro-sa telah mencapai tingkat puncak pengembangan kekuatan internal. Dia akan dengan mudah dikalahkan oleh seorang Grandmaster. Mungkin Chen Beixuan punya beberapa trik. Saya tidak sepenuhnya yakin. Hua Yunfeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Dentang, garis miring terbalik petik 2. Yukishiro-sa akhirnya menghunus pedangnya, siap menghadapi lawannya secara langsung. Seni mengekang pedang keluarga Lin. Garis miring terbalik petik 2. Dengan putaran gagang pedang yang tiba-tiba, Lin Pojun menyerang lebih dulu. Bilahnya berubah menjadi kilatan petir dan menerangi seluruh halaman. Kilatan cahaya yang kuat tiba-tiba tersebar menjadi jarum keperakan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat melintasi halaman menuju Yukishiro-sa. Serangan ini saja sudah cukup untuk membuat Lin Pojun mendapat posisi 10 besar di daftar surga. Bilah keperakan itu berkilau seperti kristal es di cakrawala yang dingin. Serangan itu bahkan membuat Hua Yunfeng terkesan. Yang lain saling memandang dengan heran. Ai Jinqi meraih lengan Chen Fan dan tampak khawatir. Seni pedang Dharma Bunga Azure, bentuk pertama. Wajah Yukishiro-sa tidak memiliki ekspresi atau perasaan apapun. Matanya bagaikan 2 kolam jurang yang gelap. Pedang kuno itu membentuk lingkaran penuh di sekitar bagian bawah gagangnya dan berubah menjadi teratai azure. Dengan dorongan lembut, bunga biru itu melayang perlahan menuju pancuran jarum keperakan. Dentang, garis miring terbalik petik 2. Yukishiro-sa berhasil membalas serangan Lin Pojun. Sebelum Lin Pojun sempat menenangkan diri dari keterkejutannya, Yukishiro-sa telah berubah menjadi bayangan saat dia menyerang lawannya. Tiba-tiba, lusinan aura pedang biru menyerang Lin Pojun. Para penonton melihat pemuda itu diserang oleh banjir energi azure dan sudah mundur. Bentrokan 2 gelombang energi dan percikan cahaya cemerlang telah membuat Hua Yunfeng merasa pemandangan itu nyaris puitis. Pertempuran berakhir dalam beberapa detik. Salah satu serangan Yukishiro-sa telah mencapai jarak 3 meter dan mendarat langsung di Lin Pojun. Itu membelah pertahanan Lin Pojun seperti mentega, menembus dada Lin Pojun dan keluar dari punggungnya. Meninggalkan lubang di dada pemuda itu, Lin Pojun kalah dalam pertarungan. Ya, benar, garis miring terbalik petik 2. Bahkan Hua Yunfeng terkejut setelah melihat dada Lin Pojun ditusuk oleh Yukishiro-sa, apalagi orang biasa lainnya. Yukishiro-sa jelas-jelas hanyalah pengguna kekuatan internal, namun, dia mampu mengeluarkan Blade Ki yang sangat kuat sehingga dia mungkin juga seorang ahli pedang yang telah mencapai level Grandmaster selama beberapa dekade. Meskipun Lin Pojun telah mempelajari seni kekuatan dari keluarga Lin, dia tidak mampu menahan satu serangan pun. Tidak mungkin dia adalah seorang gadis berumur 20 tahun yang baru berlatih seni bela diri selama setahun. Chen Fan pasti berbohong. Begitu kuatnya Chen Beixuan sehingga bahkan gadis pelayannya pun mampu mengalahkan seorang Grandmaster. Lebih penasaran dan penasaran. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng menggelengkan kepalanya. Yang Zhengfen dan bangsawan muda lainnya dari provinsi Lin Nan berseru dan bergegas membantu Lin Pojun ke rumahnya, kaki. Namun, tatapan tajam Yukishiro-sa menghalangi mereka dan membuat mereka ragu-ragu. Kekhawatiran dan kekhawatiran tertulis di wajah mereka. Apakah saya dikalahkan? Garis miring terbalik petik 2. Lin Pojun adalah seorang seniman bela diri Grandmaster, jadi meskipun lukanya parah, lukanya tidak mematikan. Meski begitu, dia juga tidak dalam kondisi yang baik. Wajahnya pucat pasi saat darah tumpah dari sudut bibirnya. Dia adalah kebanggaan keluarga Lin, pewaris terkuat di Tiongkok Tenggara.
Penguasa keluarga dari generasi yang jauh lebih tua menganggap dia dan gadis dari keluarga Ye sebagai dua anggota paling menonjol di seluruh generasi mereka. Lin Pojun terbiasa menjadi yang terbaik dan terbiasa menang. Oleh karena itu, kekalahannya di tangan seorang gadis pelayan telah menghilangkan angin dari layarnya. Pikirannya diliputi oleh rasa kecewa dan depresi sehingga ia tidak bisa memikirkan hal lain. Dentang, garis miring terbalik petik 2. Yukishiro Sa menyerang lagi. Dia selalu melaksanakan perintah Chen Fan hingga ke surat-suratnya. Chen Fan ingin Lin Pojun mati, maka dia tidak akan membiarkannya hidup sedetik pun lebih dari yang diperlukan. Blade aura sepanjang beberapa meter muncul di tangan Yukishiro Sa saat dia menyerang Lin Pojun. Serangan itu membawa begitu banyak energi mematikan sehingga bahkan seorang Grandmaster pun tidak dapat bertahan setelah terkena serangan tersebut. Berhenti, garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng berteriak, dan baru saja berpikir untuk campur tangan, tapi itu sudah terlambat. Bilah Yukishiro Sa melesat di udara dan mendarat di leher Lin Pojun, stabil dan cepat. Banyak gadis di antara penonton menutup mata mereka untuk menghalangi adegan berdarah tersebut. Tiba-tiba, suara menggelegar terdengar di telinga semua orang. Jangan berani-berani menyakiti anak keluarga Lin. Garis miring terbalik petik 2. Orang-orang melihat sekeliling mereka untuk mencari pembicara, tetapi suara itu sepertinya datang dari mana-mana tetapi tidak dari manapun pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka melihat sesuatu memancarkan cahaya cemerlang di sekitar dada Lin Pojun, itu adalah liontin batu giok. Ada pedang kecil yang diukir pada batu giok dan batu giok itulah yang bersinar cemerlang dan mengelilingi Lin Pojun dalam cahaya yang menyilaukan. Dan kemudian, seolah-olah ajaib, sosok tembus pandang muncul di dalam cahaya. Sosok itu tumbuh setinggi lebih dari 10 meter, dan mengeluarkan cahaya kemasan, mengingatkan orang akan gambar dewa. Orang-orang di halaman menyaksikan perkembangan aneh itu dalam diam. Pemandangan luar biasa dari penampakan emas telah memenuhi hati mereka dengan kekaguman tanpa alasan yang jelas selain penampilan kemuliaannya. Penampakan emas melayang di atas kepala Lin Pojun dan memblokir serangan Yukishiro Sa. Bilah biru itu memantul dari sosok emas itu dan dampaknya membuat Yukishiro Sa tersandung mundur beberapa langkah. Apakah itu dewa atau iblis? Garis miring terbalik petik 2. Banyak orang terkesiap dan beberapa pewaris muda kaya yang lemah hati sudah pingsan. Ini bukan roh hantu, ini adalah bentuk ilusi dari prajurit negara abadi, Lord Suming. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng terguncang sampai ke intinya. Dia berkata sambil tangannya gemetar tak terkendali. Cheng dan Qin juga memusatkan pandangannya pada penampakan emas itu, mempelajarinya dengan intens. Dia mengira Chen Fan adalah satu-satunya pejuang negara abadi yang diketahui di dunia dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan yang lain. Sosok itu diselimuti lapisan cahaya keemasan dan sulit untuk melihat ciri-ciri wajah pria itu. Namun, dari waktu ke waktu, dia bisa melihat gambaran samar-samar seorang pria terpelajar yang mengenakan pakaian tradisional dengan pedang panjang terpasang di pinggangnya. Lord Suming adalah seorang sarjana sebelum dia menjadi seniman bela diri. Dia telah meninggalkan pengejarannya di Istana Kekaisaran setelah terlalu sering gagal dalam ujian pegawai negeri sipil dan menjalani kehidupan pertapa di pegunungan. Di sana, dia memperoleh pencerahan dan menjadi seorang ahli pedang. Penampakan itu pasti milik Lord Suming. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng berkata dengan tegas. Lin Pojun sangat gembira dengan perkembangan itu hingga dia gemetar. Dia berlutut di tanah dan melihat penampakan itu. Saya Lin Pojun, keturunan Anda yang tidak layak. Saya sangat senang Anda ada di sini kepala leluhur. Saya telah gagal dalam tugas saya dan mempermalukan keluarga kami. Saya berharap kepala leluhur dapat membantu saya memperbaiki kesalahan dan menegakkan kembali keadilan di dunia. Garis miring terbalik petik 2. Orang-orang lain di halaman menyaksikan perkembangan yang terjadi dengan wajah serius. Kepala leluhur keluarga Lin dapat melakukan perjalanan menggunakan jiwa ilahi untuk campur tangan langsung dalam peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya darinya. Apakah itu berarti dia telah mencapai keilahian? Dengan pemikiran tersebut, kaki banyak orang mulai gemetar dan ingin lari ke pintu. Ketakutan bahkan lebih kuat lagi di keluarga Tang, keluarga Nin, dan keluarga Gao karena mereka baru saja melakukan persilangan dengan keluarga Lin. Wajah Yukishiro Sa juga menjadi tegang. Dia mengisi energi sejatinya, mempersiapkan dirinya untuk pertarungan yang sulit. Kamu bisa istirahat sekarang. Garis miring terbalik petik 2.
Chen Fan menahan gadis pelayan itu dan berkata, meskipun seni pedang bunga Azure telah membantu Yuki Shirosa mengalahkan Lin Pojun, itu tidak cukup untuk menangani bentuk ilusi prajurit negara abadi dalam jangka panjang. Aku tidak berharap kamu begitu menghargai nyawanya sehingga memberinya jimat bentuk ilusi. Bagaimanapun, aku akan mengusirmu dari dunia ini bahkan jika kamu ada di sini secara pribadi, apalagi hanya bentuk ilusimu. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mendengus dan menangkap sesuatu di udara. Tiba-tiba, cahaya keperakan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mata Chen Fan. Mereka berkumpul di udara menjadi bilah kecil berwarna keperakan sepanjang 10 cm. Kemunculan pedang itu sepertinya telah menghentikan semua gerakan di dunia, bahkan udara pun menjadi tertahan dan berat. Semua orang merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan terhadap pedang seukuran mainan itu seolah-olah pedang dunia lain itu bisa memusnahkan jiwa dan roh mereka. Bila kehendak ilahi, untuk membentuk pedang ini, Chen Fan harus mengeluarkan sejumlah besar energi setahun yang lalu. Namun, karena Chen Fan telah mencapai laut ilahi, dia dapat memanggil pedangnya dengan mudah. Itu adalah pedang yang bisa mengusir roh jahat atau membunuh dewa perkasa. Itu sangat mematikan terhadap apapun yang terbuat dari jiwa ilahi. Rekan kultivator, tolong dengarkan. Penampakan itu hendak mengatakan sesuatu kepada Chen Fan, tetapi terputus. Bangun, garis miring terbalik petik 2. Dengan kecepatan kilat, bilah kehendak ilahi melesat melintasi halaman dan menelusuri garis keperakan di jalurnya. Serangan itu datang begitu tiba-tiba sehingga penampakan emas hanya punya cukup waktu untuk mencabut pedang panjangnya dan berusaha memblokir serangan itu. Namun, bilah kehendak ilahi yang berwarna keperakan memotong penampakan itu seolah-olah sedang memotong mentega, menghancurkan energi emas menjadi pecahan-pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dan akhirnya menghilang ke langit. Penampakan setinggi 10 meter itu dengan mudah dihancurkan oleh sebilah pisau perak kecil yang ukurannya hampir sama dengan truk mainan. Penonton begitu terpesona dengan perkembangan tersebut sehingga mereka hanya bisa menatap. Keheningan mematikan menyelimuti halaman saat orang-orang bergulat dengan apa yang baru saja mereka lihat. Sudah selesai. Sudah. Garis miring terbalik petik 2. Setelah beberapa saat, Cheng dan Qin melontarkan pertanyaan dengan tergagap. Bentuk ilusi dari kepala leluhur keluarga Lin tampak mengintimidasi dan mematikan, namun Chen Fan telah membuangnya begitu saja sehingga membuat orang bertanya-tanya apakah mereka melebih-lebihkan kekuatan bentuk ilusi. Legenda hidup, dia benar-benar layak menyandang gelar itu. Pantas saja Chia membuka kembali Divine Roll hanya untuknya. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng menghela nafas dan berseru. Saya pikir bahkan dalam Divine Roll asli, Chen Beixuan akan berada di peringkat 5 besar. Garis miring terbalik petik 2. Sementara itu, keluarga Xia, keluarga Chu, dan keluarga Gao sangat gembira. Melihat betapa mudahnya Lord Suming dikalahkan, mereka menyadari bahwa mereka telah membuat taruhan yang tepat. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa Chen Fan jauh lebih kuat daripada prajurit negara abadi dari keluarga Lin. Dengan pemikiran tersebut, banyak penguasa keluarga dari Zonghai memandang Chen Fan dengan rasa hormat dan hormat yang mendalam. Sementara itu, perkembangan tersebut telah menghilangkan oksigen dari paru-paru Lin Pojun. Mata kosongnya menatap ke kejauhan saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin, kepala leluhur tidak terkalahkan? Bagaimana dia bisa dikalahkan? Tidak mungkin. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Anda mungkin ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu secara pribadi ketika dia akhirnya datang menemui Anda di neraka. Garis miring terbalik petik 2. Yuki Shirosa mencibir pada pemuda itu dan membawa pedangnya lagi. Gadis pelayan, jika kau membunuhku, keluargaku akan membuatmu membayar harga tertinggi. Lin Pojun menggeram sambil mengerahkan sisa energi sejatinya untuk mengisi 4 aura perlindungan kebenaran sejati. Sementara itu, dia melepaskan kedua tangannya dan mencoba menghentikan serangan Yuki Shirosa. Yuki Shirosa telah mempraktikkan seni budidaya abadi yang disebut seni pedang Dharmik Bunga Azure, jadi perlawanannya sia-sia. Bilahnya jatuh dengan kilatan cahaya biru. Lin Pojun mampu menjepit pedang itu dengan kedua tangannya untuk sesaat, tetapi pedang Ki yang berperang telah merobek aura perlindungan 4 kebenarannya dan menggigit rongga dadanya. Kekuatan itu mengocok isi perut lembut Lin Pojun, mengubahnya menjadi bubur berdarah dan membuat nyawa pemuda itu tidak dapat diselamatkan dalam sekejap. Beraninya kamu.
Lin Pojun memutar matanya dengan marah. Chen Fan tidak hanya merebut kemenangannya dari ujung jarinya, tetapi dia juga dibunuh dengan cara yang paling memalukan oleh seorang gadis pelayan. Dia akan memimpin keluarga Lin ke dalam perang balas dendam yang heroik melawan keluarga Ye, tapi sekarang dia menjadi berantakan dan berdarah-darah di lantai. Kali ini, keterampilan seni bela dirinya tidak mampu menyelamatkannya dan dia meninggal dalam beberapa detik. Lin Pojun, hidup ini terlalu baik untukmu. Kesombonganmu adalah kejatuhanmu. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng meratapi kematian pemuda itu dengan berat hati. Chen Fan telah membunuh Lin Suming dan membuang wujud ilusi Lin Suming, jadi sarung tangan terlepas di antara dua prajurit negara abadi dan tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Meskipun demikian, Hua Yunfeng menganggap bahwa orang lain, termasuk dia, tidak relevan dalam konflik antara dua pejuang negara abadi. Saya tidak pernah mengerti arti dari pepatah lama, prajurit negara abadi berada di luar alam keberadaan fana, tapi sekarang saya akhirnya mengerti. Garis miring terbalik petik 2. Cheng dan Qin tersenyum masam. Sementara itu, banyak penguasa keluarga Zonghai berbondong-bondong mendatangi Chen Fan, dan bergegas memuji Chen Fan, mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya. Ai Jinqi memperhatikan orang-orang yang harus dihormati ayahnya untuk membungkuk kepada Chen Fan seperti yang dilakukan seorang murid kepada seorang guru. Beberapa orang bahkan mendatanginya dan mulai mengolok-oloknya seolah-olah mereka sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, namun kenyataannya, mereka baru saja bertemu. Begitulah kekuatan dari pejuang negara abadi. Dia sendirian membuat seluruh Zonghai menyerah. Garis miring terbalik petik 2. Ai Jinqi melirik Chen Fan yang dipenuhi dengan emosi yang rumit. Sementara itu, pewaris kaya Zonghai berdiri di luar lingkaran Taipan dan menatap Chen Fan dengan iri. Banyak orang percaya bahwa dinamika kekuasaan di Zonghai akan berubah. Kebangkitan grup Jin Xiu tidak bisa dihindari dan kekuatan lama seperti keluarga Ji tidak akan ada lagi. Tuan Abadi Chen, silakan bergabung dengan kami di aula utama dan izinkan saya menjadi tuan rumah yang baik. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng melangkah maju dan berkata, "Baiklah." Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengangguk. Yi Chen dan para bangsawan muda lainnya yang datang bersama keluarga Lin menyaksikan dengan ketakutan dan penyesalan saat Chen Fan berjalan ke aula utama sambil dikelilingi oleh wajah-wajah jahat yang tak terhitung jumlahnya. Wajah-wajah yang baru saja bersumpah setia kepada keluarga Lin tetapi telah melupakan keluarga Lin dan keluarga Lin dari Lin Nan. Aula utama berukuran besar, panjangnya beberapa ratus meter dan lebarnya belasan meter, ukurannya hampir sama dengan gereja. Bahkan saat mereka memasuki aula, para pelayan menata ulang meja dan membawakan hidangan baru. Keluarga Hua telah menyewa sekelompok juru masak dari Hotel Bintang 5 untuk memasak untuk jamuan makan malam, dan makanan di meja Chen Fan semuanya adalah karya seni dari juru masak terkenal di kelompok tersebut. Tuan Chen yang abadi, kehadiran Anda telah membawa prestise dan rasa hormat bagi rumah tangga saya. Untuk itu, saya akan berterima kasih dan bersulang atas nama Anda. Minumlah. Hua Yunfeng bangkit dari kursinya dengan cangkir kristal di tangannya. Kandungan berwarna kuning di dalam cangkirnya mengeluarkan aroma yang memabukkan. Ini berasal dari barang antik yang disimpan keluarga Hua di gudang anggurnya selama hampir 100 tahun. Tuan Hua memerintahkan penggunaannya. Hanya karena Chen Fan ada di sini. Chen Fan duduk di kursinya dan menyesap cangkirnya, bahkan tanpa mengakui Lord Hua. Meskipun Chen Fan bersikap acuh tak acuh, tidak ada yang merasa hal itu tidak pada tempatnya. Bagaimanapun, dialah satu-satunya legenda hidup. Banyak penguasa keluarga lainnya dengan cepat mengikuti petunjuk Tuan Hua dan bersulang atas nama Chen Fan. Hanya orang-orang terkemuka di Zonghai yang akan mendapatkan tempat duduk di samping Chen Fan. Para Taipan lainnya dan ahli waris mereka duduk di meja lain yang jauh dari meja utama. Paman, siapa Chen Beixuan? Mengapa semua orang ingin mencium pantatnya? Tuan Hua telah hidup lebih dari 100 tahun, namun dia memperlakukan Chen Beixuan seolah-olah dia adalah orang yang lebih tua. Garis miring terbalik petik 2. Seorang gadis muda mengenakan rok mini hitam dan berat riasan bertanya dengan heran. Begitulah, ayah. Sungguh mengerikan apa yang telah terjadi. Begitu banyak tokoh perkasa di Zonghai yang berlutut dan memohon untuk tetap hidup. Sementara itu, tuan muda dari keluarga Lin dibunuh oleh gadis pelayan Chen Fan. Siapa yang dia? Garis miring terbalik petik 2.
Gadis lain dengan riasan lebih sedikit tetapi jauh lebih menarik bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan itu menggugah minat semua tuan muda di meja. Mereka mengangkat telinga dan memandang ke pria yang duduk di ujung meja. Keberadaan Divine Roll hanya diketahui oleh beberapa orang terkemuka di setiap kota. Para bangsawan muda ini mungkin berkeliaran di jalan-jalan Zonghai, memamerkan kekayaan mereka di hadapan orang lain, mereka jauh dari pusat kekuasaan. Baiklah, aku akan memberitahu kalian agar kalian tahu untuk berhati-hati di sekitar Chen Beixuan. Garis miring terbalik petik 2. Pria parubaya itu menghela nafas dan berkata dengan wajah serius. Pemuda itu bernama Chen Fan, dan dia juga dipanggil Chen Beixuan. Dia adalah putra Ratu Jin Xiu. Anya duduk tepat di sebelahnya, apakah kalian melihatnya? Garis miring terbalik petik 2. Paman Hu, saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Mereka memanggilnya Tuan Chen dari Jiangbei dan menyatakan bahwa dia bisa merapal mantra dan juga seorang jenderal unit naga Chang. Dialah yang bertanggung jawab sekarang di Provinsi Jiangnan. Garis miring terbalik petik 2. Seorang pemuda berjerawat menyela. Agak berlebihan jika seorang mayor jenderal dari pangkalan militer kota Jin mampu menjatuhkan keluarga Hua. Bahkan Liu Chen pun tidak bisa melakukan hal itu. Garis miring terbalik petik 2. Seseorang dipertanyakan. Hehe, mendominasi Provinsi Jiangnan. Dia bisa mendominasi seluruh dunia jika dia mau. Paman Hu tersenyum sinis. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Para remaja terkejut dengan jawabannya dan mata mereka berbinar karena rasa ingin tahu. Paman Hu berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Saya tidak mengetahui semua ini sampai saya bertemu dengan Tuan Zhou. Sekretarisnya, Sekretaris Kai, memberitahu saya secara pribadi. Saya sangat terpukul karena saya tidak pernah membayangkan bahwa orang sekuat itu bisa ada. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Anda pasti tahu gulungan surga di Tiongkok, kan? Tapi tahukah Anda ada gulungan surga lainnya yang lain? Paman Hu mengamati sekelilingnya dan bertanya diam-diam. Divine Roll. Garis miring terbalik petik 2. Semua orang saling memandang dengan bingung. Mereka mendengar tentang gulungan surga dari waktu ke waktu dan kebanyakan dari mereka tahu bahwa Hua Yunfeng berada di peringkat 4 dalam daftar itu dan itu adalah bagian dari alasan keluarga Hua dapat memimpin Zonghai. Namun tak seorang pun pernah mendengar tentang gulungan ilahi. Heaven Roll diterbitkan di Tiongkok, tetapi Divine Roll diterbitkan oleh Departemen Kasus Khusus Jia. Dengan kata lain, orang-orang yang ada di Heaven Roll adalah pejuang yang mematikan di Tiongkok, sedangkan yang ada di Divine Roll adalah pria dan wanita paling mematikan di seluruh dunia. Garis miring terbalik petik 2. Melihat ketertarikan yang semakin besar di mata remaja itu, Paman Hu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Sejauh ini, hanya ada satu nama di daftar ilahi, Chen Beixuan. Anggaplah dia sebagai teroris seperti Osama bin Laden. Kemanapun dia pergi, pemerintah setempat harus memperlakukannya dengan hati-hati karena rasa takut. Beberapa hari yang lalu, Chen Beixuan mengalahkan seluruh divisi tentara Rusia dan membunuh salah satu jenderal tertinggi mereka. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Beruang Rusia berbalik menjadi ayam Rusia dan menandatangani gencatan senjata dengan Chen Beixuan. Sekarang, beritahu saya apakah dia kuat atau tidak. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Seseorang berteriak. Putri dan keponakan Paman Hu menutup mulut mereka untuk menahan tangis. Jadi itu menjawab pertanyaanmu mengapa tuan keluarga di Zonghai begitu takut padanya. Paman Hu tersenyum dan berkata, keluarga Lin bisa menghujani tuan keluarga itu dengan uang dan janji. Mereka akan memilih pilihan mereka, hidup demi uang pada hari tertentu. Chen Beixuan telah membantai banyak orang sejak dia berkuasa. Di kota Jin saja dia membunuh 16 bangsawan keluarga. Tak seorang pun yang waras akan memilih untuk macam-macam dengannya. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Begitulah. Garis miring terbalik petik 2. Semua orang mengangguk dengan sedikit rasa takut yang masih melekat di benak mereka. Mereka saling memandang dan yang mereka lihat hanyalah wajah-wajah ketakutan. Dia adalah Mayor Jenderal Unit Naga Chang yang sendirian bisa menjatuhkan suatu negara. Jika mereka telah mendengar kemampuan Chen Fan tanpa melihat kekuatannya yang tak terbayangkan dengan mata kepala sendiri, mereka hanya akan menertawakannya sebagai rumor bawah tanah. Keluarga Ji, keluarga Tang, dan si Hongyi semuanya hancur.
Garis miring terbalik petik 2. Seseorang di meja tersenyum lebar. Percakapan seperti itu dilakukan di hampir semua meja lainnya, dan tidak lama kemudian semua orang di aula utama mengetahui kemampuan kejam dan kekuatan Chen Fan yang tak terbayangkan. Mereka juga mengetahui bahwa Chen Fan adalah salah satu dermawan utama grup Jin Xiu. Tuan Chen, bolehkah saya mendapat kehormatan untuk bersulang atas nama Anda? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan sedang menghisap ekor udang kupas yang diserahkan Anya kepadanya. Dia melihat seorang pria dengan senyum manis dan punggung bungkuk menghampirinya sambil memegang secangkir anggur dengan kedua tangannya. Hai, bukankah itu CEO Grup Dongcheng, Tuan Nin Chendong? Apa yang kamu lakukan di sini? Garis miring terbalik petik 2. Seseorang bertanya dengan sinis. Nin Chendong telah sepenuhnya melepaskan sikap mengesankan yang dimilikinya saat dia bertemu Chen Fan untuk pertama kalinya di Wuzhou. Dia menyunggingkan senyum di wajahnya dan berkata dengan penuh rasa ingin tahu, hampir seperti memohon. Tuan, maksudku Guru Abadi Chen. Saya ingin meminta maaf atas tindakan bodoh anak saya. Anda telah memberinya pelajaran yang sangat dibutuhkan dengan mematahkan lengannya. Saya berjanji kepada Anda bahwa mulai sekarang, keluarga Nin tidak akan pernah berselisih dengan keluarga Chen lagi. Kami siap membantu Anda dan Anda memegang janji saya. Garis miring terbalik petik 2. Setelah dia mengatakan itu, tuan keluarga Nin berlutut di depan Chen Fan. Chen Fan memegang cangkir anggur dengan satu tangan dalam diam. Matanya dingin dan tanpa emosi. 1 menit, 2, 3, 5 menit kemudian, tubuh Nin Chendong mulai bergetar saat jantungnya semakin tenggelam dalam hitungan detik. Bahkan ketika dia yakin bahwa Chen Fan akan mengirimnya ke pembuatnya, dia mendengar suara musik muncul di sebelah Chen Fan. Xiao Fan, Bos Nin sepertinya cukup tulus bagiku, kenapa kamu tidak memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya saja? Garis miring terbalik petik 2. Ya, keluarga Nin tidak akan pernah mengkhianatimu lagi. Kami akan siap sedia dan menelepon Nona An dan melakukan apa yang dia perintahkan tanpa berpikir dua kali. Garis miring terbalik petik 2. Nin Chendong buru-buru menyela. Baiklah, saya akan mengampuni hidupmu kali ini. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan akhirnya mengumumkan. Nin Chendong sangat gembira setelah mendengar keputusan Chen Fan. Dia bersujud kepada Chen Fan 3 kali dan kemudian bersujud kepada Anya 5 kali sebelum dia bangkit dan memulai. Dalam perjalanan kembali ke tempat duduknya, dia melihat tuan keluarga Tang dan si Hongyi juga sedang dalam perjalanan untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Tamu-tamu lainnya kewalahan dengan perkembangan tersebut. Mereka menyaksikan sosok Zhong Hai yang perkasa ini bergegas berlutut di hadapan Chen Fan dan bersujud kepadanya. Inilah artinya menjadi pejuang negara yang abadi. Garis miring terbalik petik 2. Beberapa orang berseru dalam benak mereka. 90% tamu tidak tahu apa-apa tentang pejuang negara abadi atau gulungan ilahi sebelum hari ini, namun, setelah melihat apa yang terjadi, kata negara abadi akan terpatri secara permanen di otak mereka. Chen Fan tidak memiliki kekayaan atau otoritas, namun dia telah menyematkan seluruh Zhong Hai di bawah sepatunya. Gunung Bajin adalah landmark tertinggi di dan sekitar Zhong Hai, dan istana keluarga Hua juga dipenuhi oleh para elit kota. Oleh karena itu, Chen Fan telah mencapai puncak kekuatan fisik dan metaforis. Dari kursi kekuasaannya, dia menginjak orang-orang yang berani menentangnya sambil memandang kota dengan penuh kemenangan. Kehadirannya yang luar biasa membuat kagum orang-orang yang memandangnya dari bawah. Setelah tuan keluarga Yi meminta maaf atas perselisihan antara Yi Chen dan Chen Fan, jamuan makan akan segera berakhir. Cheng dan Qin memiringkan tubuhnya ke samping dan bertanya pada Lord Hua. Guru, Tuan Abadi Chen, apa yang harus kita lakukan terhadap kroni keluarga Lin yang dia bawa ke sini dari Linnan? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Ini adalah kediaman keluarga Hua, jadi saya akan menyerahkan keputusan kepada Tuan Hua. Garis miring terbalik petik 2. Jawab Chen Fan, dengan mudah. Hua Yunfeng menyipitkan matanya dan memerintahkan, patah kaki mereka dan usir mereka keluar dari Zhong Hai. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Ayah. Garis miring terbalik petik 2. Hua Qinxiong memutar matanya karena terkejut dan hendak memprotes. Yang Zhengfen dan remaja lainnya semuanya adalah pewaris keluarga terkemuka di Linnan. Keluarga Hua tidak membantu mereka, tetapi mereka juga tidak menyentuh mereka. Namun, jika keluarga Hua patah kaki,
mereka akan menjadi musuh semua keluarga dari Lin Nan. Sedikit keraguan juga muncul di wajah Cheng Dankin. Lakukan apa yang aku katakan. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng mendesis pada putranya. Ya, garis miring terbalik petik 2. Cheng Dankin membungkuk sedikit dan mulai melaksanakan wasiat lelaki tua itu. Bibir Chen Fan membentuk senyuman tipis seolah dia terhibur dengan keputusan Tuan Hua. Setelah jamuan makan selesai, Hua Yunfeng mengundang Chen Fan untuk bermalam sehingga dia bisa menanyakan beberapa pertanyaan tentang kultivasi. Chen Fan mengamati para taipan di sekitarnya dan menemukan bahwa mereka tanpa disadari membentuk lingkaran di sekitar Anya seolah-olah gadis itu adalah pelindung mereka dari murkanya. Chen Fan mengangguk dan setuju untuk tinggal lebih lama. Tujuan utamanya dalam perjalanan ini adalah menjadikan grup Jin Xiu sebagai pemimpin Zonghai. Untuk melakukan itu, dia dan Anya memainkan permainan kuno antara polisi baik dan polisi jahat. Pendekatan wortel dan tongkat selalu menjadi cara paling efektif untuk menjatuhkan para taipan arogan. Saat itu, dia bahkan tidak perlu mengotori tangannya dengan berurusan dengan keluarga Ji. Anjing pangkuan setia yang baru didapat akan melakukan perintahnya dan mencabik-cabik keluarga Ji. Ayo pergi sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan bangkit dan mengikuti Hua Yunfeng ke kantornya. Sementara itu, berita tentang apa yang terjadi malam ini dengan cepat menyebar ke seluruh Zonghai seperti api dan menarik perhatian warga.